بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dzikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin ala alihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizul Alim adada kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'al muslimin. Qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala asy-syaikh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi natmihi matni aqidatil awami. Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibu wa kadha atidun malikun warid wa nuhtada. Tayyib, alhamdulillah, marilah semoga Allah Ta'ala tidak jemu-jemukan kepada kita supaya tetap istiqomah sampai akhir hayat, mampu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji, segala macam sesuatu, puji-pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di antara sebab yang Allah Ta'ala patut dan sangat layak dipuji adalah nikmat sehat, nikmat taat, sampai alhamdulillah kita sekarang masih diletakkan dalam keadaan pekerjaan nang taat di tempat nang taat. Kadang terpikir, ya Allah, jakanya pang misalnya pian takdirakan wafat itu ketahuan wayahapa ujungnya, wayahapa finisnya. Jadi sekira-kira apabila sudah parak finish, mudah-mudahan, dan itu pun dengan taufik dan hidayah pian jua, mudahan kami tagaretek hendak menambahi taat. Itu kadang muncul di pikiran kita. Tapi sudah Allah Ta'ala takdirakan, sudah Allah Ta'ala tentuakan, masalah ajal itu tasarah aku, ujar Allah Ta'ala. Kadada nang tahunya kecuali aku yang menulis yang telah aku takdirakan dalam lauhil mahfuz. Maka kita sebagai seorang hamba
ya Rabbi pian lebih tahu daripada sudut pandang ulun nang pendek sekadar itu aja memikir. Sedangkan pian maha dari segala maha sesuatu yang sempurna. Pian segala memiliki segala kesempurnaan. Jadi tentulah kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, inilah ikhtiar kami supaya kami ini wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan berikhtiar gawian itu sedikit demi sedikit, hari demi hari, minggu demi minggu, mudahan terus-terusan baik dan bagus. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Dan harapan kita, kenapa kita sering menyebut alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Niatan kita diantaranya ada makalah perkataan seorang ulama, man ahabba syai'an kathura dzikruhu wa man ahabba syai'an fahuwa abdun lahu. Barang siapa yang katuju dengan sesuatu, rancak to inya menyambat. Apabila to kita to katuju lawan sesuatu, insyaallah pandiri ja kawani ja pasti nang inya katujui itu nang rancak muncul di ucapannya, di tingkah lakunya, di gerak-geriknya. Itu tanda bahwa ia itu cinta terhadap apa yang sering ia kemukakan. Dan barang siapa yang cinta kepada sesuatu, fahuwa abdun lahu, maka ia akan menjadi budak yang ia cintai. Lalu siapa nang pantas untuk dijadikan rancak diganang, rancak disebut, rancak diingat? Tidak lain melainkan Allah Ta'ala mengolahkan zikrullah dan salawat kepada baginda Nabi. Berzikir ingat kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi. Tuhuk katuhukan akhirnya mau menurut. Bahasa kitanya tuh pakai dulu muntung barang dulu, karancakan muntung mengesahkan. Kayak orang nang katuju sepak bola juga nih, bah Ronaldinho tuh kan jar apabila menyepak jar bekesah aja dulu, tapi kena pas sudah sampai ke lapangan sepak bola, wah ingat aku aja gaya Ronaldinho ketika melakukan selebrasi ketika gol, wah kayak ini mah timbul maumpati juga. Artinya seakan-akan yang namanya budak itu pasti mengikut kepada tuannya. Jadi apabila nang kita ingat rancak, ingat Allah, rancak, ingat Rasulullah, maka sedikit banyaknya hati kita ini terpaut hendak juga mirip-mirip lawan akhlak Allah, mirip-mirip lawan Rasulullah. Dengan sebab apa? Kasura dzikruhu barang dulu, banyak-banyak menyebut. Dan dua hal yang kita sebutkan tadi merupakan salah satu ikhtiar supaya mau likit dalam hati, mau lengket dalam hati, lalu kada terasa. Apabila hati sudah nang rajanya, sudah cinta, maka dari hati inilah turun ke seluruh anggota badan. Ujar hati, wahai tangan, gawian Nabi kayak ini, ayo pang kita bagi metan, mirip-mirip akan pang. Wahai batis, batis, ujar hati nih, ayo pang kita pang Nabi jar berjalan tujuannya ke sana, tuju ke situ nah. Wahai otak, akal pikiran, Nabi itu pikiran sidin kayak apa caranya menjadi orang nang manfaat. Nah dari situlah moga-moga pada akhirnya kita akan menjadi orang nang husnul khatimah. Baik, melanjutkan mujakarah kita dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, terkait masih membicarakan tentang manaqib malaikat Allah
dan ini adalah malaikat nang ke-10, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah yang sudah kita wantar aja, tahu aja kakanakan SD gen rancak aja ketika belajar di TPA. Malaikat Ridwan itu adalah penjaga surga. Jadi huwa muwakkalun bil jinan. Malaikat Ridwan itu ditugaskan sebagai penjaga surga. Wahia sab'atun, dan surga itu jumlahnya ada 7. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Khuldi, ada Jannatun Naim, ngaran-ngaran surga nih. Ada Jannatu Adan, ada Jannah Darussalam, ada Darul Jalal. Itu nama-nama surga. La'allahu kita menyambatnya, mudah-mudahan ya Allah masukkan kami di salah satu nang 7 ini. Dan harapan tampulu kita diberikan mulut, diberikan hati, diberikan kehendak. Ya Allah, semoga kehendak ulun ini tepat sesuai lawan kehendak pian. Artinya apa? Ulun hendak ya Allah pintangan surga Firdaus, surga itu ada 7. Nah, ulun pernah mendengar bahwasanya surga Firdaus itu surga yang paling nyaman. Surga yang di sana berkumpul para nabi-nabi, para rasul-rasul, para orang-orang soleh. Maka golongakan ulun ke situ, tampulu berdoa kawa, dan berdoa itu disuruh. Mudah-mudahan doa kita nang tak ucap ketika sekarang ini pas dengan catatan di Lauhil Mahfuz, pas ikam bi'ai masuk surga Firdaus kena. Nah, kena. Wakila, dan ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan wahidatun, yang namanya surga itu satu aja. Wa innamat ta'addudu fil ismi li syarafiha. Adapun kenapa dalam Al-Qur'an itu macam-macam ngaran surga, itu berbilang karena kemuliaannya. Bahasa kita itulah jatnya satu. Kayak misalnya nih, Zaid itu jat orangnya. Ternyata Zaid ini pemurah. Ternyata Zaid ini penyayang. Ternyata Zaid ini orangnya cerdas. Ternyata Zaid ini orangnya bungas. Ternyata Zaid ini orangnya kuat, bungas, cerdas, pemurah, penyayang. Itu berbagai macam sifat. Orangnya mana? Saikung tak kumpul pada diri Zaid. Sama surga itu satu aja, dinamakan dengan Jannatul Khuldi. Kenapa? Karena di surga itu kekal, sifatnya kekal, selawasan berada di surga. Ada dinamakan Jannatun Naim. Kenapa? Karena di surga itu kenikmatan nang berkekalan, nang terus-menerus, nikmatnya luar biasa. Itu sifat daripada surga. Ada juga Darussalam. Karena memang apabila orang berdiam di surga itu pasti selamat sudah. Pasti selamat, pasti bahagia, pasti sejahtera. Jadi yang namanya surga satu tapi namanya banyak. Artinya kenapa jadi namanya banyak? Karena mulianya, karena hebatnya ini nang bangaran surga. Wa huwa raisu khazanatiha, dan malaikat Ridwan ini adalah pimpinan penjaga surga. Nah, berarti kalau ada pimpinan, ada staf, ada karyawan, artinya ada yang membantu, mengawani, menjaga di surga. Ada kada saikung malaikat saja. Lalu dalam referensi yang lain, kalau dalam kitab Jala'ul Afham menjelaskan tentang manaqib malaikat Ridwan itu sedikit saja. Ada dalam kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik karya Imam Suyuti, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan ba'atha ilaihi malakan min khuzanil jannah, dari
di antara penjaga surga. Famasaha dhahrahu, lalu malaikat penjaga surga itu mengusap punggungnya. Maka dengan sebab itulah fayasha nafsuhu bizakati. Jadi dari sini gara-gara diusap malaikat punggungnya, maka menjadi pemurah hatinya, hakun bizakati, hakun bezakat nang wajib, hakun basadaqah. Jadi kawa juga kita harap-harap ya Allah ulun ni hendak bisi sifat pemurah. Nah, mendengar di hadis ternyata di antara asbabnya ya Allah ada malaikat pian utus saya malaikat pian mausapakan punggung ulun. Nah, sakira mirip juga lawan pemurahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat itu bahwasanya baginda Nabi itu saking pemurahnya dalam kitab Akhlaqul Banin nih juz 4 menceritakan tentang karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih, sifat pemurahnya Nabi beserta keluarga sidin. Jadi Nabi itu pemurah, keluarga sidin pemurah juga. Inilah di antara manfaat bakumpul lawan orang soleh. Jadi apabila kita nih hendak mengubah kelakuan nih, hendak mengubah kelakuan, cari lingkungan yang bagus. Sedikit banyaknya Allah Ta'ala tuh kena ada aja menggeretekakan di hati. Suanang anu tuh nak pinarami orang tulakan maulitan habis isya, ayo pang sakakali nih tulak kayak apa rasanya, masa kalinya nyaman tulak tapi masih bebalang kambingan bang. Tapi ada juga bahasa kitanya tuh ta jangkit ta tulak juga ke majelis. Melihat orang berombongan tulak baramian. Nah, bujur aja bang niat awal baramian. Niat awal aku hendak umpat tajuan nah. Daripada guring terus setiap pagi nih. Cobaan pang ja rami juga kah aja. Sekalinya alhamdulillah rami. Sekalinya alhamdulillah ada juga ketenangan. Atau misalnya niat awal juga nih, aku jar supan ada tulak ke pengajian situ aja, behigaan rumah ada tulak. Nah, gara-garanya awalnya niatnya itu supan aja. Sakira jangan disambati orang. Kenapa? Mbah, halat berapa rumah kenapa Pak Haji? Kenapa Bu Haji pian tuh ada tulak ke pengajian? Bahasanya tinggal beingkang batis saja sampai ke pengajian. Meskipun niatnya itu hendak mencegah daripada sambatan orang lain. Tulakiha. Itulah fungsinya lingkungan yang baik. Jadi di antara pemurahnya baginda Nabi itu di antara sifat sidin itu ngalih mendapati Nabi itu mengatakan kada. Jadi apabila ada orang bahajat ngalih hendak mendapatkan Nabi, aku kada kau membantu, aku kada kau menolong, aku kada kau menunaikan hajat pian. Kada ada Nabi kayak itu. Artinya ngalih benar dicari Nabi, kada kau mengabulkan hajat para sahabat. Bahkan dalam suatu riwayat mengatakan ada seorang perempuan yang menenun sebuah selendang, yang mana selendangnya itu niatan perempuan tadi gasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi perlu dengan selendang itu. Artinya Nabi berhajat. Nabi ini berhajat. Beda halnya misalnya ini kita kada berhajat lalu bariakan daripada kata pakai jar. Nah, lain kisahnya. Ini Nabi berhajat lawan selendang itu. Ternyata ada sahabat melihat, wahai Nabi, bolehkah ulun pakaiakan panggasan ulun? Artinya gasan ulun bolehlah gasan ulun. Sekalinya Nabi bulik, lalu dirapiakan, dilipat selendang itu, diberiakan kepada sahabat. Padahal Nabi perlu, Nabi bahajat. Lalu sahabat nang lain, ada aja sahabat nang lain ini ma'asaakan wahai fulan, wahai sahabat,
pian tu tahu aja Nabi itu bahajat lawan salendang itu kenapa jadi meminta, maka ikan tahu aja bahwasanya Nabi itu amun diminta pasti mengabulkan, pasti mengabulkan. Makanya pian tes misalnya kena lah, misalnya aja tah. Makanya kadang-kadang ini berdasarkan dari Ustadz Ulun, kadang-kadang apabila ada Habib dari luar negeri itu datang ke Indonesia, dihati-hatikan kalau ada nang beb minta kopiah, beb minta salendang, beb minta jubah haro, masih hasidin ban. Nah maamalkan sesuai lawan pedatuan sidin, jilungi sidin surban, jilungi sidin kopiah. Artinya dijagakan supaya yang maasakan nang memenggiring nang maasakan jangan berucap memintalah. Sidin itu cucu baginda Nabi, pasti sidin itu meumpati pedatuan sidin. Artinya apa? Apabila pedatuan sidin itu dimintai sesuatu, ngalih mencari menolak itu ngalih. Dan itu diantara pemurahnya baginda Nabi. Terus ada riwayat lain yang mengatakan an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man yaqra'u babal jannah, aku pamugaan penambayan orang nang mengetuk pintu surga. Fayaqumul khazinu fayaqulu man anta, lalu berdiri penjaga surga berkata, siapa pian? Siapa nang di luar pintu siapa? Fa'aqulu ana Muhammadun, lalu berkata aku Muhammad. Nah di sini dapat kita ambil adab. Kadang-kadang kita beelang ke rumah, biarpun pak patuh misalnya, tok orangnya siapa? Aku. Tok ulun. Siapa? Ulun siapa? Aku. Banyak nang aku. Kalau misalnya aku siapa, keluarga bisi banyak, padahal kan langsung sambat ngaran ulun hasbi, aku hasbi, saya hasbi. Oh, jadi orang tahu orang di dalam, lalu membukai lawang. Lalu fayaqulu akumu, lalu berkata malaikat khazinul jannah, aku berdiri. Fa'aftahu laka, lalu aku membukakan pintu surga. Walam akum li ahadin qablaka, dan aku kada berdiri kepada seorang pun sebelum pian wahai baginda Nabi. Ini menunjukkan penghormatan penuh seorang malaikat penjaga surga kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Wala aku li ahadin ba'dak, dan aku kada bakalan berdiri kepada seorang pun setelah pian. Jadi pian ini penambayan dan pian ini nang terakhir. Ulun berdiri menghadapi, artinya menghormati pian. Adapun nang lain, kada istilahnya kada berdiri, silahkan masuk. Malaikat penjaga surga. Lalu sedikit mengisahkan tentang surga. Jadi di surga itu Imam Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Aqidatul Awam, kitabnya bernama Nurul Dholam, itu menjelaskan far'un, artinya cabang masalah daripada masalah-masalah pokok nih. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, artinya kita orang-orang muslim, ayya'rifal wildana, mengetahui bahwasanya di surga ada anak kecil, anak laki-laki yang di sana mereka itu menghibur penduduk surga. Wa huwa khalqun jamil, parasnya tampan, fi ru'yatihim surur, ketika memandangnya itu rasa damai, rasa tenang, rasa himung, li ummin kallu'lu'il mufarraqi, bagi seorang ibu telah ketika melihat anak kecil laki-laki itu maka damai rasa hati, merasa gemes nih modelnya. Kallu'lu'il mufarraq, seperti mutiara yang bertebaran. Wahum maradun ay la sya'ra ala wujuhihim, kada bejenggot, kada bakumis,
ala surati auladid dunya, rupanya seperti bentuk anak-anak kecil di dunia. La yashibuna, kada mau batuha. Walidzalika yusammuna wildanan. Nah, karena itulah mereka dinamakan wildan. La yakhturu biqalbi ahadin minhum fahishatun, kada pernah terlintas di hati salah seorang dari anak laki-laki itu perbuatan hal-hal yang buruk. La abun lahum wala ummun, kada bisi kuitan, kada bisi umma. Wa yajibu, terus lagi, ayya'rifa aidon al-hural ain, dan wajib pula bahwasanya setiap mukallaf itu mengetahui bahwasanya Allah menciptakan hurul ain, bidadari. Jadi ada ternyata dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wadh-dhahabi wal fiddah. Jadi manusia itu dihiasi hatinya itu ketujuh, karakternya itu ketujuh lawan binian. Lalu di antara Allah Ta'ala ini hendak membujuk, wahai hamba-hambaku, aku ini sudah menciptakan kalian ini punya gorizah, punya jibillah, punya tabi'ah. Punya gorizah artinya punya karakter, punya tabiat, punya watak katujuh lawan binian. Bahkan saking ketujuh lawan binian, apabila sudah ketujuh sayang cinta, hakun najak melakukan berbagai macam hal nang disuruh oleh atau nang mengharuskan supaya kawa mendapatkan cinta perempuan tersebut. Jadi ini Allah Ta'ala paham karakter lakian, makanya oleh karena itu Allah Ta'ala ciptakan bidadari. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tahu hambaku ini memang karakternya ketujuh lawan binian. Makanya urutan yang pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, syahwatnya itu ketujuh lawan binian, maka Allah Ta'ala kabulakan di surga kena. Wahai hambaku, betahan satu mat di sini di dunia, betahan satu mat kena aku beriakan bidadari muasnya, top, bening, putih, mancung, mata galak. Itu bahasa Allah Ta'ala hendak mengajak kepada hamba-hambanya, ayo beriman, karena di surga nyaman. Nah, itu bahasa Allah. Jadi ternyata hurul ain itu adalah nisaun khalaqahunnallahu biqudratih. Allah Ta'ala ciptakan dengan kekuasaannya dari cahaya. Kada bisi abah, kada bisi umma. Kila ada ulama yang mengatakan dari cahaya. Wa yankihunal mu'minuna, dan mereka itu akan nikah, kawin lawan orang-orang mukmin. Kada pernah disentuh oleh manusia dan jin, artinya bujur-bujur, murni. Setiap melakukan hubungan dengan bidadari itu, setelah melakukan hubungan maka kembali seperti bikir, artinya orang perawan, orang bujang. Jamaluhunna ajib, kabungasannya, kecantikannya ajib, mengagumkan. Ka'annal yaquta fi safaihinna, seperti mutiara ketika lagi bersih-bersihnya mutiara itu sudah dibersihkan. Wal lu'lu fi bayadihinna, dan permata ketika putih-putihnya permata. Yura mukhusaqihinna, kalihatan sumsum tulang landaunya, min wara ilahmihinna, di balik dagingnya dan tulangnya. Wajilduhunna kama yura syarabul ahmar, dan kulitnya sebagaimana dilihat minuman yang merah daripada kaca, artinya nampak nih merah, nyaman dipandangnya. Wa thawbul ahmar minaz zujaj,
dan pakaian yang merah dari kaca yang putih. Walau anna sya'ratan min syu'urihinna tala'at ilal ardi, seandainya satu helai rambut daripada rambut bidadari itu tala'at ilal ardi, muncul ke permukaan bumi, niscaya seduniaan tarang dapat rambutnya aja. Dapat rambutnya. Sab'una hullatan ru'usuhunna, memakai 70 perhiasan dan kepalanya dihiasi dengan mutiara bercampur dengan permata merah. Wasummina, lalu dinamakan kenapa gerang dengan hurul ain? Karena ayunuhunna, karena matanya itu putih, kelopak bola matanya itu putih benar, dan yang hitamnya itu hitam benar, artinya galak mata. Dalam nurut itu terdapat dalam kitab Nurul Dhalam. Lalu ada pertanyaan, bagaimana status janda yang telah nikah 4 kali? Nikah sah di surga, nikah sahnya adalah ada seorang perempuan ini sudah kawin sebanyak 4 kali. Lalu kira-kira suaminya itu ketika di akhirat masuk surga berdua, kira-kira siapa yang menjadi suaminya kena di surga? Lalu ulama ada yang menjelaskan, ketika ia sudah nikah 4 kali, tak kumpul di akhirat berataan, maka ketika di akhirat tersebut inya tasarah memilih siapa laki-laki yang paling soleh di antara yang 4 itu. Ini apabila binian. Kalau lakian nikah 4 kali, maka yang keempat-empatnya itu inya miliki. Karena kada istilah binian punya 4 suami. Yang ada perempuan punya satu suami. Jadi ada dalam hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Ummu Habibah pernah berkata kepada baginda Nabi, seorang perempuan itu di dunia mempunyai 2 suami. Li ayyihima takunu fil jannah. Artinya punya 2 suami ini imma bercerai atau ditinggal mati. Qala tukhayyaru, ditinggal mati lah. Jadi punya 2 suami, ditinggal mati oleh suaminya, lalu inya kawin pulang dengan suami yang lain. Kebetulan misalnya tatuhan nang suami daripada istri, lalu si suami meninggal badahulu, kawin pulang suaminya. Nah, lalu kayak apa kisahnya nih di surga kayak apa? Qala tukhayyaru, silahkan memilih. Fatahtaru ahsanahum, maka boleh perempuan itu memilih yang paling bagus akhlaknya. Kana ma'aha fid dunya fayakunu zaujuha al-haditha, maka jadilah itu menjadi suaminya ketika di negeri akhirat. Terus terkait tentang surga, di surga itu perbedaan pohon di surga dengan pohon di dunia. Pohon di dunia itu akarnya di bawah, sedangkan dahan ranting yang andakan buah-buahnya itu di atas, di udara, artinya tinggi. Karena memang di dunia itu adalah darut taklif. Memang tempatnya bersusah-susah dulu. Memang tempatnya sulit dulu. Bedanya di surga, kalau di surga itu tabalik, bahasa kitanya tabalik, kenapa? Pohon dahannya, rantingnya itu di bawah, sedangkan akarnya itu berada di atas. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kutufuha daniyah, artinya buah-buahannya itu dekat. Bahkan orang nang berabah aja kawama memutik buah-buahan surga. Itulah tadi di antara nikmat-nikmat surga. Bahkan terakhir Imam Nawawi
pada akhir menceritakan tentang surga itu sidin berdoa, semoga nas'aluhu ayyudkhilana daral abrar ma'al muttaqinal akhyar bijiwarin nabiyil mukhtar alaihi minallahi ta'ala afdalus salati wassalam. Jadi dengan sebab kita membaca riwayat sedikit tentang surga, semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga darul abrar, tempat orang-orang yang soleh, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang takwa. Semoga kita termasuk di dalamnya, orang-orang pilihan, kita juga mudahan di dalamnya. Bijiwarin nabi, besamping, berdekatan, bertetangga lawan nabi. Jadi kau beelangan lawan baginda nabi. Nang biasanya tuh kita tahu kisahnya aja, kisah nabi kayak itu, kayak ini, tapi orangnya belum pernah berjumpa. Lalu hendak jua ya Allah, mudah-mudahan sebelum meninggal sampat berjumpa. Bijiwarin nabiyil mukhtar alaihi minallah afdalus salati wassalam. Terafdal salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kita mujakarahkan terkait malaikat ridwan dan sedikit tentang nikmatnya berada di surga. Semoga dengan sebab kita membaca tentang sekelumit masalah surga, Allah Ta'ala takdirkan kita merasai kena di sana, dan mudah-mudahan bighairi hisab. Artinya kada usah beelang-elang dulu ke neraka, jangan bersinggah-singgah, jangan di bahasa kita itu ditapih-tapih dulu dosanya, ditapis-tapis. Kalau kawa mudah-mudahan bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, mengabulkan dosa-dosa kita, dan memberikan anugerah kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita surga firdaus, masuk surga bighairi hisab, dengan berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih-kekasihnya. Wa ila man bihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.